Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum PNN. Saudara sekalian, efek penganiayaan oleh Mario Dandi, anak Rafael Alun Trisambodo, ternyata terus berbuntut panjang, terus bergulir menjadi bola salju yang mengungkap borok-borok kelakuan minus paling enggak ya, para pegawai Kementerian Keuangan di bawah pimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nah, lagi-lagi si peniup kabar terbaru adalah Menko Polhukam Mahfud MD ya. Ini kemarin hari ini masih ya, hari Mahfud MD itu bicara kepada wartawan. Mahfud .2 janggal 300 triliun di Kemenkyu libatkan 460 orang. Saudara, 300 triliun. Anda bisa bayangkan kayak apa duit jumlahnya 300 triliun. Jangankan dalam satuan rupiah ya, 100.000 per lembar kek, bahkan dalam satuan dolar pun, 1 lembar 100 dolar pun saya nggak kebayang perlu ruangan sebesar apa untuk menampung 300 triliun rupiah itu. Dahsyat sekali. Dan Mahfud menyebutnya sebagai transaksi janggal yang melibatkan 460 orang di Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati. Wah, dasar sekali nggak, saudara? Ini sekali lagi semakin, saya kira ini cara Allah untuk membuka kelakuan para birokrat kita, pejabat publik kita yang sungguh-sungguh luar biasa. Mereka menimbun harta benda dengan cara-cara yang tidak pikirkan sebelumnya ya. Apalagi sebelum sekarang pun nggak kepikirkan orang kita buat pejabat bagaimana caranya menimbun 300 triliun. Oke, saya baca saja beritanya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di lingkungan Kemenkyu didasarkan pada 160 laporan sepanjang 2009 hingga 2023 yang melibatkan 460 orang. 300 triliun, saudara. Padahal kemarin tadi saya membuat podcast bagaimana Ronald Silaban itu Dirjen Kekayaan Negara itu punya harta yang bertambah sebanyak 63,4 miliar dalam waktu 3 tahun hanya dari penghasilannya sebagai komisaris Bank Mandiri. Itu artinya harta perolehan yang tanda kutip legal dan sah ya, bukan menyolong, bukan nipu, bukan korupsi dan sebagainya. Tapi dengan jumlah sampai 21 miliar per tahun pertambahan harta itu betul-betul sesuatu yang apa menyebutnya ya? Apa Anda mau menyebut apa? Itu dia peroleh walaupun secara halal dan sah maksud saya, tapi di tengah suasana negara yang babak belur, utang bertubi-tubi 7.000 triliun lebih dengan bunga super tinggi, kemudian ketika negara dan rakyat khususnya dikencet dengan berbagai kenaikan harga kebutuhan pokok, listrik, gas, air dan sebagainya, LPG, BBM dan seterusnya dan sebagainya, dan ditambah lagi dicekik dengan berbagai macam pajak yang dikenakan oleh Sri Mulyani, anak buahnya mampu menimbun uang 21 miliar per tahun dari Bank Mandiri saja. Itu di luar dari gajinya sebagai dirjen, ada tunkin, ada ini, ada itu dan lainnya. Belum kalau dia rangkap jabatan di posisi yang lainnya. Karena Seknas Fitra mengungkap ada 39 ya pejabat Kemenkyu yang rangkap jabatan. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu. Yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi dan respon, kata Mahfud MD. Anda bisa bayangkan, ini sudah dilaporkan kepada petinggi Kementerian Keuangan yaitu Sri Mulyani, tidak ada respon yang memadai. Mahfud mengatakan laporan kejanggalan sesekali direspon. Sesekali direspon ketika sudah tercium publik
seperti kasus pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo atau ex-direktur pemeriksaan dan penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji yang terseret kasus suap pajak. Jadi itu baru direspon kalau sudah viral, kalau sudah menjadi konsumsi publik ya, sudah merebak di mana-mana. Jadi betul kata no viral no justice itu hampir buah keniscayaan. Tidak akan keadilan kalau tidak ada viral ya. Dan tidak cuma di aparat kepolisian, bahkan di Kemenkyu pun begitu. Jadi Anda bisa bayangkan tahun 2009 sudah dilaporkan tapi tidak ada respon yang memadai. Oke, kita lihat bagaimana apakah itu sudah memang sudah dilaporkan. Ini ada berita dari Detik yang tadi dari CNN ya. Dari Detik juga hari yang sama Rabu pukul 16.48 lebih sore. Judulnya PPATK serahkan data transaksi mencurigakan 300T ke Kemenkyu. PPATK serahkan data transaksi mencurigakan 300 triliun ke Kemenkyu. Oke. Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada transaksi janggal senilai 300 triliun di tubuh Kementerian Keuangan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku telah menyerahkan data transaksi mencurigakan itu ke Kementerian Keuangan. Jadi sudah diserahkan. Kapan diserahkan? Kita baca berita berikutnya ya. Sudah kami serahkan ke Kemenkyu sejak 2009. Sampai dengan 2023, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan Rabu. Sejak 2009 saudara sudah diserahkan laporannya. Kemarin kita baca bahkan Rafael Alun Trisambodo pun sudah dideteksi ada transaksi mencurigakan di rekeningnya sejak 2012. Sudah lama sekali saudara, sudah lama sekali dan itu tidak mendapat respon yang memadai. Jadi pertanyaannya pertama, ngapain aja itu Itjen ya, Inspektorat Jenderal Kemenkyu. Walaupun orang banyak mengatakan alah kalau inspektorat itu kan di tubuh yang sama, di kementerian yang sama. Bagaimana mungkin mereka akan tegas terhadap rekannya, koleganya, temannya, mungkin konconya ya, yang bermasalah dilakukan pemeriksaannya sama jeruk makan jeruk gitu kan. Jadi 2009 saudara, dahsyat sekali ya. Apa lagi nih? Nah ini ya. Kata Mahfud mengutip berita yang sebelumnya, saya sudah dapat laporan yang pagi tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Karena kemarin Mahfud masih mengatakan ada 69 pegawai Kemenkyu yang diduga melakukan transaksi pencucian uang. Dan pencucian uang itu PPU itu tindak pidana yang hukumannya lumayan berat. Ketika saya di dalam di Rutan Bareskrim itu beberapa tahanan adalah terdakwa pelaku pencucian uang dan mereka diancam hukuman yang lumayan besar, lumayan tinggi, lumayan besar ya. Dan itu dilakukan oleh para pejabat Kementerian Keuangan yang saya kira secara keilmuan mereka paham betul bahwa transaksi keuangan praktik pencucian uang itu adalah kejahatan yang merugikan negara, yang diancam dengan hukuman yang lumayan tinggi, lumayan berat. Tapi kita baca bagaimana ini tetap berlangsung. Saudara sekalian, saya tidak habis pikir dan hampir tidak bisa berkata apa-apa, speechless ya, ketika seorang Sri Mulyani yang mencitrakan diri sebagai orang yang bersih, yang sederhana, yang berintegritas, yang tegas dalam birokrasi, tapi membiarkan 39 pejabatnya merangkap jabatan dengan imbalan yang super fantastis seperti antara lain saya paparkan dalam podcast sebelumnya, Dirjen Kekayaan Negara RS ya, Ronald Simbolon itu 21 miliar per tahun dari Bank Mandiri saja. Dan itu terjadi pada pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang lainnya yang menjabat merangkap jabatan jadi komisaris ini.
Dan kalau kita kemudian berpikir kalau para pegawainya, anak buahnya bisa seperti itu, bagaimana dengan menterinya? Tentu saja ini pertanyaan yang sumir ya, walaupun sebetulnya masuk akal sekali. Orang akan berpikir ketika 2000 berapa, Sri Mulyani minjam uang kepada IMF 500 juta rupiah, 500 juta dolar untuk mereformasi perpajakan, termasuk menaikkan gaji dan fasilitas pegawai pajak. Pada saat itu juga, tahun itu juga meledak kasus Gayus Tambunan, pegawai eselon 3 non struktural yang non-job tapi punya rekening ratusan miliar rupiah. Bahkan luar biasa lagi, ketika dia di penjara pun dia bisa keluar nonton Wimbledon ya, tenis Wimbledon di Australia, di Bali atau di mana gitu. Dahsyat sekali. Orang akan kembali berpikir bagaimana pejabat tingginya. Saya ingat waktu itu Dirjen Pajaknya Fuad Rahmani. Saya masih aktif di sebuah majalah ekonomi sebagai redaktur eksekutif. Dan Fuad Rahmani ini curhat kepada saya. Dia bilang, Pak Edi, saya malam tidak bisa tidur memikirkan Direktorat Jenderal Pajak yang saya pimpin. Betul-betul kejadian Gayus Tambunan ini betul-betul memukul saya. Saya membacanya sebagai keluhan seorang pejabat yang, mohon maaf kalau saya keliru, bersih ya, relatif bersih. Saya tidak membaca, tidak mendengar Fuad Rahmani punya macam-macam selaku pejabat tinggi Dirjen Pajak. Tapi apa yang dikatakan itu lumayan menyentuh, bagaimana dia cerita begitu kasus Gayus Tambunan ini meledak ke publik. Dia mengatakan bahwa para pegawai pajak itu drop mentalnya, moralnya runtuh. Jadi Anda kalau naik mobil bus kota, itu kondektur itu suka teriak polda gitu ya. Pajak. Artinya dari arah ke Sleepy Grogol sana mereka udah mulai teriak, misalnya Sleepy. Misalnya kimia farma itu angkatan laut di seputar Plain Hills itu. Kalau di putaran jembatan layang dari TPRI ke arah Gatot Subroto itu orang teriak itu kimia farma. Kemudian polda. Kemudian pajak. Tapi sejak kasus Gayus meledak, kondektur meneriakannya lagi dengan Gayus gitu. Dan si Fuad Rahmani ini, Dirjen Pajak ini curhat kepada saya bagaimana moral pegawai pajak yang tidak ikut-ikutan menjadi hancur, dan mereka terpaksa turun lebih jauh supaya tidak Gayus. Karena begitu turun Gayus, begitu ada penumpang yang turun, maka penumpangnya akan mengatakan Gayus turun nih gitu. Dahsyat sekali. Dan itu terjadi hanya dalam waktu yang sama, dalam tahun yang sama, setelah Sri Mulyani yang disebut melakukan reformasi perpajakan dengan uang dari Bank Dunia 500 juta dolar. Nah, kembali ke soal itu tadi. Bagaimana seorang 300 triliun, saudara. Itu langkah yang luar biasa sekali. Dan itu terus berlangsung walaupun sudah dilaporkan. Entah apa yang dilakukan Sri Mulyani, mungkin sebagian dari Anda akan mengatakan, mungkin dia lagi sibuk mikirin pajak apa lagi yang harus dikenakan untuk rakyat kecil gitu ya. Sehingga dia tidak sempat ngopeni laporan transaksi mencurigakan 300 triliun itu. Apalagi, mungkin begitu ya. Iya, apalagi setelah mengenakan pajak sampo, sisir, apalagi itu tasbih gitu kan, ingat yang 4 ribuan item itu. Atau dia lagi berpikir utang kemana lagi yang bisa diambil untuk negara ceritanya ya. Berapa persen bunga yang bisa dikenakan kepada APBN gitu ya. Atau nanti kemudian kalau teman-teman nakal lain, berapa persen kebagian itu bukan saya bukan saya, itu dari ucapan-ucapan yang kemudian orang memang akan semakin kritis apa yang terjadi sesungguhnya dengan pemerintahan kita, khususnya Kementerian Keuangan yang disebut sebagai bendahara negara, yang itu sungguh-sungguh merupakan kementerian yang sangat vital. Dan itu sebabnya pegawai Kementerian Keuangan itu punya gaji, fasilitas, tunjangan yang jauh lebih baik, lebih besar daripada kementerian yang lainnya. Akhirnya kita akan bertanya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani ketika kita nonton Rocky Gerung misalnya, ketika kita nonton podcastnya di FNN misalnya ya, tempat saya bekerja, Forum News Network, itu sudah digelarakan seruan agar Menteri Keuangan mundur. Bahkan
Rocky Gerung menyebutnya sebagai ujian sudah selesai dan dipastikan tidak lulus. Dan Menteri Keuangan diharuskan mundur. Saya nggak tahu apakah mundur setelah peristiwa ini akan menjadi budaya baru dalam bentuk pertanggungjawaban pejabat kita, atau sudah tidak ada mundur, anjing menggonggong kafilah tetap berlalu, atau jangan-jangan malah anjing menggonggong kafilah ambil batu. Kalau kafilah ambil batu kan yang menggonggong bisa kena timpuk ya. Para orang-orang bicara seperti saya ini bisa kesandung masalah lagi kalau anjing menggonggong kafilah ambil batu, yang seharusnya itu menjadi perhatian. Akhirnya kembali ke ujung-ujungnya, mohon maaf sekali, Presiden Joko Widodo sebagai kepala eksekutif kita, sebagai kepala negara kita, apakah hal-hal seperti ini masuk dalam radar Joko Widodo ketika dia misalnya masih terlampau sibuk dengan IKN negara baru Nusantara itu yang menghabiskan ratusan triliun yang sungguh-sungguh berpotensi marak, atau dia masih sibuk mikir kereta api cepat yang dianggapnya nanti akan menjadi legacy peninggalan dia ketika dia lengser dari kekuasaannya, atau jangan-jangan dia masih berpikir bersama istrinya Iriana, berpikir aduh gimana anakku nih ya Kaesang dan siapa namanya Gibran, siapa namanya teman kita itu Ubedillah Badrun melaporkan gimana ya. Walaupun kita akan tahu persis bagaimana KPK pasti tidak akan berani mengusut, tapi tidak ada pesta yang tidak berakhir, saudara. Dan ini saya kira masuk dalam kalkulasi Jokowi juga. Dia akan berpikir bagaimana setelah dia lengser nanti, apakah keluarganya aman, ataukah seperti kata Rizal Ramli, jangan-jangan dia menjadi presiden pertama Indonesia yang seperti Korea Selatan, presidennya masuk penjara karena korupsi, karena KKN ya. Kembali ke soal Sri Mulyani tadi, bahwa kalau dia membiarkan saja kondisi kelakuan anak buahnya, ini kan artinya dia abai, dia melakukan pembiaran. Dan dalam undang-undang korupsi kita, yang namanya korupsi itu tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi korupsi juga diterjemahkan sebagai, didefinisikan sebagai tindakan yang memperkaya pihak lain, baik individu maupun perusahaan. Itu bisa masuk kategori korupsi. Belum kalau memang ternyata nanti akan terbongkar lagi bagaimana harta sesungguhnya Sri Mulyani yang sekian lama menjadi Menteri Keuangan, bikin utang ribuan triliun, berapa hartanya, sebagaimana juga tadi si Ronaldo Silaban tadi, Dirjen Kekayaan Negara yang melaporkan harta kekayaannya cuma 53 triliun dalam laporan LHKPN 2021 atau 2020. Padahal hartanya dari Bank Mandiri saja bertambah 64,3 triliun. Artinya apa, saudara? Artinya memang hampir pasti pejabat-pejabat tidak melaporkan semua hartanya ke dalam LHKPN. Tidak semua. Mungkin sebagian kecil, mungkin 1/10 atau seperberapa, kita nggak tahu. Dan dugaan-dugaan semacam itu wajar serta normal kalau kita juga tunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Apakah Jeng Sri ini melaporkan harta sebenarnya? Misalnya dia punya rumah di Maryland, Amerika Serikat senilai 17 miliar dengan tanah yang sekian ribu meter persegi. Apa iya harganya di sana cuma 17 miliar? Kalau kita lihat di Pondok Indah saja harganya sudah sekian puluh miliar dengan tanah yang paling nggak sampai 1000 meter itu, saudara sekalian. Nggak tahu, wallahu alam, saya nggak tahu ya. Tapi pada saatnya kebenaran pasti akan terungkap, dan saya kira ini tidak terlalu lama lagi ya, tidak terlalu lama lagi. Tidak ada pesta yang tidak usai, saudara. Tinggal bagaimana akhir pesta itu dan kemudian siapa yang kebagian cuci piring setelah pesta itu. Anda? Racikan Berita